orang ini bawa ayam. Kalau nanti tuh ayam masuk ke dalam rumah, berarti nanti anaknya bisa jalan gitu. Oh my god. Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Maureen di video storytime. Nah, di video storytime kali ini aku mau sharing mengenai pengobatan apa aja yang udah pernah aku jalanin. Karena menurut aku ini merupakan pertanyaan nomor 2 yang paling banyak ditanya sama orang ke aku. Setelah mereka tahu keadaan aku, pasti yang mereka tanya adalah, udah pernah berobat kemana aja? Udah pernah nyoba pengobatan apa aja? Pasti begitu. Jadi di sini aku mau share pengalaman berobat aku selama ini. Dan pengalaman berobat ini akan aku bagi ke dalam 2 kategori, yaitu secara medis dan juga alternatif. Yap, sampai ke alternatif juga udah dicoba. Oke, untuk ngejalanin semua pengobatan ini, aku selalu ditemenin sama mama dan papa. Tapi kalau papa lagi berhalangan ya sama mama doang gitu. Tapi sebisa mungkin papa juga akan ikut. Oh ya guys, sebelum kita mulai ke ceritanya, di sini aku mau disclaimer dulu nih. Kalau pengobatan-pengobatan yang aku jalanin ini, mungkin efeknya akan berbeda di kalian yang udah ngejalanin juga ya, atau mau mencoba. Jadi di sini aku cuma mau share doang pengalaman berobat aku, karena mungkin apa yang di aku tidak berhasil, mungkin aja kalian coba itu berhasil. Dan who knows, itu semua dari rencana Tuhan. Terus pengobatan apa aja sih? Pertama mungkin dari nyari opini dokter dulu ya. Harus berobatnya gimana sih? Itu bisa dibilang mungkin hampir semua dokter tulang dan syaraf tahun 90-an dan awal 2000-an itu mamaku kenal karena sudah nyari opini ke mana-mana. Terus dari segala macam opini yang udah didapat, menganjurkan aku untuk physical therapy. Jadi pengobatan pertama yang aku dapat ya physical therapy. Dari kecil, dari aku ingat itu mungkin playgroup atau mungkin TK ya, itu aku udah mulai physical therapy. Seminggu itu yang pasti lebih dari sekali. Aku lupa banyaknya berapa kali, tapi lebih dari sekali dalam seminggu. Itu aku di terapi di rumah sakit. Terus terapinya kayak gimana sih? Yang namanya masih kecil ya, terapinya tentu masih sambil main. Tapi yang aku inget, susternya itu dulu tetap aja galak. Dan aku selalu nangis setiap kali terapi. Aku lupa lagi nama susternya siapa. Tapi aku selalu nangis. Terus terapinya kayak gimana aja? Salah satunya itu aku terapi di atas bola yoga yang gede. Aku ditengkurapin di bola itu. Jadi aku harus jaga posisi supaya aku nggak gelimpang jatuh. Dan itu bolanya digoyang-goyangin gitu. Jadi penahanan kaki ya. Terus di depannya dikasih mainan supaya aku anteng tengkurap gitu sambil main. Terus belajar berdiri karena aku yang lemes itu katanya di pinggul dan di lutut. Jadi aku disuruh belajar berdiri karena aku gak kuat tuh dulu. Buat berdiri sendiri tuh susah. Belajar berdirinya itu gimana? Jadi aku didudukin di bangku kecil gitu. Terus depannya ada tembok yang ada pegangan-pegangannya. Ya udah aku pegangan itu dan aku belajar berdiri. Terus ada apa lagi? Pencet-pencet bola, lempar-lempar bola, ya seperti itu. Oh iya, lupa kan aku sebelum dimulai terapi, aku akan dipanasin dulu pakai lampu inframerah, infrared light ya. Itu katanya supaya badannya syarafnya tak kaku. Jadi dipanasin dulu. Nah kalau itu sih untuk dipanasin pakai infrared itu sampai sekarang juga sebelum terapi pasti akan selalu dilakukan ya. Terus selain physical therapy, aku ada berobat akupuntur. Nah akupuntur inilah yang bikin aku trauma sedikit sama jarum dan kata akupuntur itu sendiri tadinya ya, karena mungkin karena sering di akupuntur jadi aku jadi lama-lama tuh jadi takut sama tuh jarum. Dan posisinya kan itu masih kecil ya, dan di otak aku nih
Yang aku ingat adalah aku di akupuntur itu sekujur tubuh aku. Sekujur tubuh ya, jadi bukan di beberapa titik aja tapi semua. Itu yang ada di kepala aku. Tapi menurut mama aku, enggak kok gitu. Ya cuma di beberapa titik aja. Ya di kepala ada titik-titik ya, di kaki jarum. Di depan sini juga ada. Tangan, kaki, ya emang sebadan. Tapi nggak semuanya dijarumin gitu loh. Tapi yang aku ingat itu semuanya dijarumin. Itulah yang bikin aku jadi takut sama akupuntur. Bahkan sampai kemarin aku pasang tracheostomi, harus di akupuntur, itu aku udah nangis duluan pas dengar kata akupuntur. No, gitu. Takut banget. Tapi udah gitu sih sekarang udah enggak ya, karena begitu besar dicoba lagi, ya akupuntur ya nggak sakit-sakit amat gitu, nggak berasa juga, ditusukinnya juga nggak berasa gitu kan. Jadi ya udah nggak takut lagi lah gitu. Terus selain akupuntur, yang secara medis untuk membantu aku bisa jalan, aku dibuatkan kaki besi, penyangga kaki besi, supaya kaki aku itu bisa tegak. Karena masalahnya itu kaki aku tuh nggak bisa tegak begini gitu loh, tapi selalu begini, nekuk di lututnya. Jadi dibikinin alat supaya kakinya bisa tegak. Itu aku pakai di kelas berapa ya? Kelas 3, 4, 5 kayaknya. Aku pakai alat itu, jadi tiap berangkat sekolah itu pakai. Jadi aku jalan sampai dari depan pintu masuk sampai ke kelas aku pakai alat itu dan tongkat sambil digandeng mama. Terus udah gitu nyampe kelas baru alatnya itu dilepas, ganti sepatu biasa gitu. Terus ada apa lagi? Kalau untuk skoliosisnya sendiri, pengobatan yang aku ingat itu ya cuma pakai brace yang aku bandel kamu pakai gitu. Terus semua alat physical therapy yang ada di rumah sakit itu sebisa mungkin dibuat di rumah juga. Jadi kayak papan untuk jalan yang ada pegangan itu dulu mamaku juga bikin sendiri pakai kayu di rumah buat aku terapi di rumah. Terus lampu inframerah juga kita beli sendiri buat mamaku pakein juga ke aku sendiri. Seperti itu. Terus bola yang pencet-pencet gitu. Itu semua diadain. Barbel buat aku angkat-angkat, itu semua diadain di rumah. Jadi selain di terapi di rumah sakit, ya di rumah juga bisa terapi. Setelah itu pernah hampir nyobain chiropraktik kalau nggak salah ya. Itu dulu masih belum gitu terkenal di sini, tapi ada dokter dari luar negeri yang datang. Dia buka praktek untuk beberapa hari gitu. Terus kita coba datang, tapi dia nggak berani ngelakuin chiropraktiknya itu ke aku. Satu, karena waktu itu skoliosis aku juga udah terlalu parah, kayaknya udah di 70-an atau udah lebih bahkan. Terus udah gitu aku nggak bisa jalan juga kan. Jadi aku juga kurang ngerti dulu, bahasa Inggris aku belum bagus. Itu dia ngomong sama koko aku yang pertama, jadi aku pergi tuh sama koko sama mama, nggak ngerti gimana, pokoknya ujung-ujungnya aku nggak jadi diterapi. Mungkin ya itu ya, dia yang aku inget sih kalau nggak salah takut aku kenapa-napa, karena masalahnya itu bukan cuma skoliosis aku doang, tapi aku nggak bisa jalan gitu. Dan nggak bisa jalannya itu kan bukan karena masalah tulang, tapi karena masalah syarafnya, jadi nggak jadi gitu. Terus pernah mau nyoba chiropraktik lagi, tapi sayangnya aku udah operasi skoliosis, jadinya nggak bisa karena udah ada pen kan, jadinya ya nggak jadi lagi deh. Terus jadinya yang berobat mama aku begitu. Terus untuk medis kayaknya sih itu aja yang untuk skoliosis dan kaki ya. Terus kalau untuk tracheostomy ini aku sempet terapi wicara ya, karena kan aku ada mention di video tracheostomy
aku sempet nggak bisa makan, aku makan lewat hidung selang NGP. Jadi aku di terapi wicara buat mengaktifkan kembali klep antara pernafasan dan saluran makan itu, karena tadinya error. Kayak dia nggak nutup kalau makanan mau lewat. Jadinya terapinya gimana? Jangan dicontohin deh. Pokoknya kayak lidahnya ditarik-tarik. Terus karena aku waktu itu pas dites makanan mau masuk ke saluran pernapasan, aku nggak batuk dan nggak muntah, nggak gitu. Jadi dilatih gag ya, sensory gag ya gitu, supaya aku bisa gitu. Maaf ya, apalagi? Oh, aku diterapi pakai kayak, aku nggak ngerti sih itu dia geter-geter atau ada aliran listrik sedikit gitu di sini. Jadi ada tempelannya gitu segini lah, ditempel di sini sama sini. Terus itu dipakai cuma beberapa kali doang, terus harus diganti, beli lagi. Nah, supaya ngaktifin sensor yang di sininya lagi. Tadinya jadi itu ada kayak volumenya gitu ya. Semakin tinggi volumenya, berarti semakin kamu sensornya nggak berasa gitu. Nah, itu dipakai terus sampai akhirnya aku masuk ke ambang sensor minimum lah ya, kayak orang yang nggak bermasalah harusnya akan berasa di volume segitu gitu. Itu dari sisi medis. Oh maaf, ada satu lagi yang ketinggalan. Selain physical therapy, aku juga nyobain aqua therapy. Sesuai namanya, aqua. Jadi ini terapi, physical therapy juga, tapi dilakukannya di dalam air. Jadi sambil berenang. Dan ini merupakan physical therapy favorit aku. Karena dulu aku tuh suka banget berenang ya. Jadi begitu disuruh aqua therapy, wah seneng banget. Aku bisa main air. Setiap kali habis terapi, aku bakal kayak 30 menitan lagi lah gitu berenang di kolam renang rumah sakit situ. Padahal terapinya sama aja, kayak ada sepeda-sepedahan di dalam airnya, aku goes-goes sepeda, terus berusaha napakin kaki dalam air gitu. Jadi itu juga dilakukan. Dan itu favorit aku. Karena bisa main, bisa berenang setelah itu. Oke, berarti yang medis kayaknya udah semua. Memang nggak gitu banyak ya sebenarnya. Cuma ya ketemu dokter aja, dokter terapi. Gitu, aku kuntur. Terus di tes ini itu EMG segala macam itu dijalani secara medis. Tapi kan itu bukan terapi ya, itu proses mencari pengobatan apa yang cocok buat aku. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke yang alternatif. Tentunya yang namanya orang tua akan mencoba segala cara buat kesembuhan anaknya ya. Jadi ya alternatif pun juga dicoba. Dari yang namanya ke pastur, romo, ke suhu, ke Pak Haji gitu ya, orang pinter gitu, semuanya dicobain. Dan trust me, kadang merasa, sekarang kalau dipikir lagi, aku merasa it's kind of funny, you know. My God. Oke, salah satu pengalaman lucu aku adalah dipanggil orang pinter ini ke rumah aku. Terus pengobatan pertamanya adalah aku dipijit. Oke, orang suka dipijit, aku nggak suka. Karena apa? Karena aku terlalu banyak dipijitin orang waktu kecil, dan itu sakit banget. Bahkan aku pernah dipijit, berobat dipijit sampai semuanya tuh biru-biru. Kaki aku tuh biru-biru karena dipencet-pencet itu ya, bener-bener biru-biru semua. Kapok deh, setiap kali harus berobat ke situ aku nangis karena sakit banget. Terus yang ini dia juga sama berobatnya, dipijitin dulu. Udah gitu, yang lucu adalah orang ini bawa ayam. Dia bawa ayam.
Abis aku dipijitin, terus gak ngerti aku gimana ceritanya. Pokoknya tiba-tiba dia bilang suruh nungguin ayamnya itu masuk ke dalam rumah. Kalau nanti tuh ayam masuk ke dalam rumah, berarti nanti anaknya bisa jalan gitu. Oh my god Pepi gitu loh. Dan untuk nungguin itu, mama dan nenek aku, oma aku nungguin depan pintu rumah. Menurut kalian ini ayam manusia? Ayamnya lihat ada manusia, mau masuk nggak tuh ayam? Anda kan takut ya, yang nggak bakal masuk gitu loh ke rumah. Ya udah, nggak masuk ayamnya. Terus aku nggak ngerti tuh nasib ayamnya gimana. Aku nggak tahu. Pokoknya itu aneh, salah satu pengalaman teraneh yang pernah aku alamin. Terus pengobatan apa lagi ya? Pernah ke daerah puncak ada juga pakai yang kata tenaga dalam. Kalau ini percaya nggak percaya ya, karena aku juga ngerasain gitu loh. Ada yang mereka bilang kalau pakai tenaga dalam katanya nanti akan berasa hangat, apa segala macem. Itu aku berasa banget. Jadi I don't know, mungkin emang bukan jalannya buat aku gitu kan. Tapi pas selama pengobatan berjalan ya, aku merasakan adanya kehangatan itu lah ya. Gitu. Terus pernah juga diobatin sama dipijit-pijit juga. Terus penggunaan kawat emas, jadi katanya buat nyambungin syaraf aku yang nggak nyambung kan, motoriknya lemah karena katanya nggak nyambung gitu ya. Itu disambungin. Bukannya aku bilang nggak, ini aku agak bingung sih ya. Pengobatan ini tuh aku agak bingung karena sebelum aku datang ke pengobatan ini, aku itu kurus. Kakiku dari paha ke bawah itu kurus. Tapi setelah aku berobat di sini, paha aku mulai jadi berisi. Aku bisa gemukan dikit gitu ya. Jadi bisa dibilang ada efeknya juga gitu ya. Dibilang badan enakan, tidur enakan, iya juga. Ya mungkin karena dipijit gitu ya, jadi tidurnya enakan. Tapi ya masih tetap tidak membantu aku bisa jalan. Terus aku juga nyobain obat-obatan tradisional gitu ya, kayak dari Jawa disuruh rendam air serai. Itu juga dicoba sama mamaku. Tiap malam aku kakek direndam air serai. Terus katanya disuruh dibalur pakai apa ya waktu itu ya, jahe lah atau apa gitu biar anget. Kakinya dibedong gitu kayak bedong bayi. Itu juga dijalanin tiap malam, kakinya diikat-ikat, dibebat. Terus ada yang ngasih tahu katanya kakinya disuruh sabet kakinya pakai belut. Itu pun dijalanin. Aku diberdiriin di supermarket, masih ingat banget sama mama. Ada aja deh. Berdiri di supermarket dekat tempat ikan, jualan ikan. Terus mamaku minjem belut yang lagi ada di akuarium supermarket itu. Diambillah belutnya. Sebelum dimasukin ke plastik buat dibeli, dipakai dulu buat sabet kaki aku. Duh, gak habis pikir ya aku. Ya nggak kenceng sih, nggak sakit juga disabet belut gitu loh. Tapi lucu aja. Terus ada apa lagi? Disuruh katanya dikubur di pasir tiap pagi. Dijalanin juga sama mama aku masih TK kayaknya. Tiap hari Sabtu atau Minggu itu ke Ancol buat nguburin aku. Kayaknya segini deh, kayak segini, pokoknya sisa tangan, dikubur dalam pasir. Terus sambil bawa mainan, jadi aku sambil mainan pasir. Terus disuruh injekin kakinya ke embun pagi rumput, juga dijalanin tiap Sabtu atau Minggu juga. Ke Ancol, di bagian rumput-rumputnya situ aku disuruh injekin kaki aku. Jadi segala macam dicoba. Terus ke suhu katanya dikasih puh ya, aku lupa namanya puh apa-apa. Pokoknya kayak kertas doa kuning gitu, dibakar terus campur ke air, terus airnya aku minum. Itu juga dijalanin. Semuanya dicoba. Dibawain air zam-zam,
suruh basahin ke kaki aku, ke kepala gitu ya, itu juga dicoba. Jadi semuanya dicoba. Tapi in the end, menurut aku yang paling masuk akal dan membantu ya terapi. Cuma akunya aja dulu bandel, nggak mau terapi. Mungkin karena kecilnya udah terlalu banyak terapi, jadi pas gedenya aku rebel, nggak mau terapi. Sampai akhirnya mama aku yang tadinya marah-marah tetap nyuruhin terapi, capek ya udah terserah sama aku mau terapi atau enggak. Tuh nanti yang nyesel belakangan itu aku. Dan nyesel nggak ya iya, karena penyesalan itu selalu datang belakangan. Sekarang terapi cuma seenggaknya jangan sampai aku itu lemas nggak bisa ngapa-ngapain. Untuk bisa balik aku bisa berdiri lagi, bisa jalan lagi pakai tongkat, itu mungkin akan butuh waktu yang super duper lama banget karena umur. Karena dulu aja itu juga butuh waktu lama banget sampai akhirnya aku bisa berdiri sendiri, jalan pakai tongkat. Itu waktunya lama. Tiap hari terapi, nggak terapi ke rumah sakit, ya terapi di rumah. Gitu. Jadi di sini aku mau pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin kondisinya sama aku, yang memang disuruh terapi, jalanilah terapinya. Jangan males kayak aku. Karena kalau kita rajin-rajin terapi, pasti akan ada perkembangan dan akan terbayarkan gitu. Jadi jangan males terapinya, semangat terapinya. Kalau disuruh harus terapi seminggu 3 kali, ya kita jalani seminggu 3 kali. Bahkan kalau bisa di rumah, curi-curi waktu sedikit, 15 menit, 30 menit, buat terapi-terapi sendiri gitu. Itu yang dari dulu dikasih tahu dokter ke aku. Cuma aku bandel, gak dijalanin. Kalian jangan kayak gitu ya, harus rajin. Oke guys, kayaknya kalau gitu sampai sini dulu aja story time kali ini. Thank you so much guys for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe buat yang belum ya. Dan diklik loncengnya supaya kalian dapat notifikasi setiap kali aku upload video baru. See you guys on my next video.